Hai Sobat Vera, udah nonton video kami di Batu Pandang Ratapan Angin? Sebelum ke Telaga Warna, kami terlebih dahulu berkunjung ke Batu Pandang Ratapan Angin yang letaknya di atas bukit di sekitar Telaga Warna. Jadi, kami bisa melihat langsung Telaga Warna dari ketinggian. Nah, sekarang kami turun dan menuju Jalan Telaga Warna. Kedua wisata ini berbeda pintu masuk ya. Jadi, yuk bayar tiket retribusi dulu. Setelah masuk, kami langsung menuju Telaga Warna. Ada sedikit perubahan yang terjadi setelah 10 tahun kunjungan kami ke sini. Dulu, jembatan kayu di atas telaga ini tidak ada. Hanya ada beberapa kayu dari pohon-pohon tumbang yang biasanya menjadi spot foto para wisatawan. Termasuk saya. Hehe. Walaupun agak-agak serem nih, tapi ini demi foto apik. Kalau sekarang udah lebih aman, bahkan kami bisa menuju telaga lebih jauh. Tapi area ini hanya untuk kebutuhan pengambilan gambar ya, bukan untuk duduk-duduk santai. Setelah melihat-lihat sebentar dan mengambil beberapa foto dan video, kami langsung menuju area selanjutnya. Untuk kalian yang pengen mengabadikan momen tapi butuh tangan profesional untuk mengambil gambar, nah di sini ada jasa foto cetak langsung di tempat. Oh iya, semenjak tadi, sedari awal masuk, kami langsung disambut aroma khas telaga berbelerang. Tapi lebih ke arah bau kurang enak gitu. Semakin mendekat telaga, aromanya semakin menyengat. Oke, nggak apa-apa, ini masih bisa ditahan-tahan ya. Kalau menurut saya sih, ini nggak semenyengat di Kawah Sikidang. Dan juga masih ketolong sama hembusan angin yang bertiup. Kami menuju sebuah tempat di mana kami pernah berfoto 10 tahun yang lalu. Nah, ini dia tempatnya, tepat di depan sebuah bangunan. Entahlah, sepertinya kayak food court gitu, tapi setiap kali kami berkunjung selalu tutup. Nah, dulu kami datang hanya berdua. Sekarang kami ketambahan 1 personil lagi. Sejak pertama datang ke sini hingga sekarang, kami selalu menyempatkan diri untuk duduk-duduk di sini. Rindang pepohonan dan hembusan angin sejuk membuat saya betah berlama-lama di sini. Kecuali saat bau belerangnya mulai tercium semakin menyengat ya. Waktunya untuk cabut. Puas duduk-duduk, kami kembali ke arah sebelumnya. Kami menuju sebuah tempat pertapaan yang bernama Area Pertapaan Mandala Sari. Area ini memiliki 5 situs yang disakralkan dan lokasinya terletak di antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Kami mengikuti jalan setapak yang memisahkan 2 telaga tersebut, hingga tibalah kami di situs pertama yang kami temui berupa sebuah bongkahan batu besar bernama Batu Tulis. Menurut cerita turun-temurun, Batu Tulis ini menjadi tempat Eyang Purbawasesa atau yang dipercaya sebagai leluhurnya masyarakat Dieng mendapat pencerahan. Berdasarkan cerita tersebut, banyak orang berziarah ke tempat ini untuk berdoa mendapatkan pencerahan dalam studi mereka. Next, kita ke Gua Pengantin. Adalah satu-satunya gua yang tidak dibatasi atau tidak dikunci. Gua ini memiliki nama yang merupakan usulan dari Departemen Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo pada tahun 2005. Nama pengantin diberikan karena beredar kabar bahwa kebanyakan pasangan yang datang ke sini hubungan mereka berlanjut ke pelaminan. Next, ada Gua Jaran. Jaran merupakan bahasa Jawa dari kuda. Konon, menurut legenda, dahulu kala ada seekor kuda betina putih yang masuk ke gua ini. Ketika kuda tersebut keluar, keesokan harinya kuda betina ini didapati sedang mengandung. Sebab itu, gua ini banyak diziarahi oleh pasangan yang sulit mendapatkan anak. Menurut kepercayaan penduduk setempat, gua ini dijaga oleh seorang resi atau orang sakti yang bernama Kendali Seto. Nama ini berarti penunggang kuda putih. Kemudian kita ke Gua Sumur. Merupakan sebuah gua yang memiliki sumber mata air yang bernama Sendang Kamulyaan. Sumber mata air ini dipercayai oleh umat Hindu sebagai air suci. Sebelum dilakukan upacara melasti atau nyepi,
Umat Hindu dari Bali akan datang untuk mengambil air suci di sumber mata air di gua ini. Nah, tiba di situs terakhir yang kami datangi adalah Gua Semar. Kenapa namanya Gua Semar? Konon, menurut cerita legenda, pada zaman dahulu kala ada satu sosok dewa yang bermeditasi di sini. Dewa tersebut bernama Dewa Ismaya. Sang dewa pertama kali mendapat pencerahan dari Mandala Sari, yaitu kahyangan tertinggi berupa Kasampurnaning Jati, atau ilmu yang dapat membedakan baik dan buruk. Dewa Ismaya kemudian mengubah wujudnya menjadi sosok Semar. Semar sendiri merupakan salah satu tokoh punakawan dalam cerita pewayangan. Nah, Gua Semar ini juga pernah menjadi tempat pertapaan raja-raja Jawa. Area pertapaan ini memiliki suasana sepi dan hening karena memang jarang ada pengunjung yang datang ke sini. Selain itu juga ada aura mistis yang bertebaran di sini. Pengunjung hanya bisa menikmati suasana di luar atau di samping telaga karena memang sebagian besar guanya dikunci. Untuk bisa masuk ke sini, pengunjung yang memiliki keperluan tertentu harus meminta izin kepada penjaga atau juru kunci di sini. Setelah puas berjalan-jalan di area pertapaan Mandala Sari, kami melanjutkan perjalanan ke Telaga Pengilon. Nah, kami balik lagi ke arah datang sebelumnya dan mengambil rute menuju Telaga Pengilon. Tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke Telaga Pengilon, hanya beberapa menit berjalan kaki. Jika kalian berkunjung ke sini, pastikan bahwa kalian tidak masuk ke area rerumputan ini, karena area ini merupakan bagian dari telaga, terutama untuk yang membawa anak-anak, agar terus dalam pengawasan orang dewasa ya. Di kejauhan sana, saya melihat sebuah pendopo yang berada di atas telaga. Kami berjalan menuju pendopo. Setibanya di pendopo, kami hanya mengobrol santai. Tiba-tiba suami saya berkata bahwa dia penasaran dengan jalan setapak sebelum kami berbelok menuju pendopo. Kalau saya dan anak masih pengen berada di sini. Jadi suami saya memutuskan untuk pergi menelusuri jalan setapak tersebut sendirian. Sementara itu, saya dan anak saya bermain di pendopo ini. Suami saya berjalan mengikuti jalan setapak itu hingga dia menemukan jalan yang tertutup rumput dan semak belukar. Saat sedang menimbang-nimbang akan melanjutkan perjalanan atau kembali, tiba-tiba ada seorang bapak petani lewat dan menyapa suami saya. Suami saya lalu bertanya kemana jalur yang ditutupi semak-semak ini berakhir. Dan dengan ramah, bapak-bapak petani menjawab bahwa jalur ini merupakan jalur untuk memutari Telaga Pengilon dan Telaga Warna. Tapi saat ini jalurnya banyak yang tertutupi oleh semak belukar. Beliau berkata bahwa tidak apa-apa jika ingin dicoba. Jalurnya aman, hanya saja banyak rumput yang mulai tumbuh karena jarang dilalui para pengunjung. Karena rasa penasarannya, akhirnya suami saya melanjutkan perjalanan melewati jalan itu. Dia melewati jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan tinggi dan lebat di sampingnya. Bahkan, ada yang sampai membentuk lorong seperti ini. Nah, untuk bisa melewatinya, suami saya jalan sambil berjongkok. Walau udah berjongkok nih, masih aja beberapa kali bagian atas ranselnya nyangkut di ranting. Belum lagi di beberapa titik tanahnya becek. Entah jenis petualangan apa yang ingin dirasakan suami saya. Kalau saya sih, udah keputusan yang tepat main sama anak di pendopo. Keluar dari jalan setapak penuh rerumputan, akhirnya jalan mulai terbuka. Tidak lama, di kiri jalan agak ke bawah, suami saya melihat sebuah bangunan kecil. Dia menghampiri bangunan itu. Tidak ada papan nama atau apapun yang menunjukkan jenis bangunan apa ini. Karena penasaran, dia pun mencari tahu lewat maps. Dan ternyata bangunan ini merupakan sebuah petilasan. Tidak ingin berlama-lama, suami saya melanjutkan perjalanan.
Walaupun tanah di jalan ini basah, tapi ini lebih baik karena tidak perlu jalan sambil berjongkok. Suasana di sini lebih tenang dan rindang. Banyak pepohonan dan kicauan burung. Dia berjalan terus hingga akhirnya sampai. Suami saya melihat pintu keluar dan tempat kami duduk-duduk sebelumnya. Dia melanjutkan lagi perjalanan menuju pendopo Telaga Pengilon untuk menghampiri kami. Setelah dari sini, kami akan kembali ke Aman Grill Farmhouse untuk check out. Tapi, ini bukan hari terakhir kami di Dieng karena kami akan mengganti penginapan dan melanjutkan petualangan kami di berbagai tempat lainnya di sini. Tetap ikuti perjalanan kami. Have a nice day, have a good trip. See ya!